Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NPM 2051040320 kelas D dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 3. Di sini saya memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman, LC.MA.SY. Akad. Pengertian akad. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang. Dasar hukum akad. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan kamu bicarakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu sigot al-aqd, ijab dan kabul. Adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu yang pertama akid, orang yang melakukan akad. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang diberi hak. Seperti dalam hal jual beli, mereka adalah penjual dan pembeli. Syarat-syarat akid adalah yang pertama ahliyah. Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Dan yang kedua wilayah. Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan wewenang seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Dan yang kedua ada ma'qud alaih. Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan atau objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian gadai dan utang. Syarat-syarat ma'qud alaih adalah yang pertama, objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Yang kedua, objek transaksi harus berupa mal mutakawim dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad. Dan yang keempat, adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dan yang terakhir, objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Dan yang ketiga ada sigot atau ijab dan kabul. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima. Sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucap ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama. Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih menulisnya sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, atau adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Dan yang kedua, adanya pertemuan antara ijab dan kabul, berurutan dan menyambung. Dan yang ketiga, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Dan ada pembagian akad berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara. Terus yang pertama, akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syarak. Dan yang kedua ada akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dan yang kedua ada berdasarkan dari segi penamaannya. Yang pertama, akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syarak dan telah ada hukum-hukumnya seperti al-abai, jual beli, al-hibah atau hibah, al-qad atau pinjaman, dan al-ijarah, sewa menyewa. Yang kedua ada ghairu musammah,
yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti al-istisna, bai al-wafa, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad. Ada yang pertama, akad musyaroah, ialah akad-akad yang dibenarkan syara untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli. Yang kedua, ada akad mamnu'ah, ialah akad-akad yang dilarang oleh syara untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta, anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibunya. Yang keempat, ada berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda. Ada akad daman, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Yang kedua, ada akad amanah, yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atau barang tersebut kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Dan yang ketiga, akad gabungan antara daman dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur di mana salah satu seginya adalah daman dan segi yang lain merupakan amanah, seperti akad rahen atau gadai. Yang kelima, berdasarkan waktu dan pelaksanaannya. Yang pertama, akad fauriyah, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja, seperti jual beli. Dan yang kedua, akad istimrar atau zamaniyah, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti ariyah. Dan yang keenam, berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikuti. Yang pertama, ada akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya seseorang yang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, ariyah, dan lain-lain. Yang kedua, ada akad tabi'iyah, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad rahen tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang. Dan yang ketujuh, berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad. Yang pertama, ada akad tabaruh, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tidak ada unsur mendapatkan keuntungan seperti akad hibah, wasiat, dan wakaf, dan lain-lain. Yang kedua, ada akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Ada beberapa prinsip-prinsip akad. Yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip perjanjian itu mengikat. Yang ketiga, prinsip kesepakatan bersama. Dan yang keempat, prinsip ibadah. Yang kelima, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Dan yang terakhir, prinsip kejujuran atau amanah. Berakhirnya akad. Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tegang waktu. Dan yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Dan yang ketiga, dalam akad sifatnya mengikat. Suatu akad dapat dianggap berakhir jika yang pertama, jual beli yang dilakukannya fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Dan yang kedua, berlakunya khiyar, syarat aib atau ruqyat. Dan yang ketiga, akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Dan yang keempat, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Hikmah akad. Yang pertama, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Dan yang kedua, ada
tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Dan yang terakhir, akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Baiklah, itu presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.